Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Alia Lestari dengan NIM 23501911036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2 dengan dosen pengampu Ibu APT Rina Anugrah MSI, yaitu spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan sinar ultraviolet. Spektrofotometri UV visible umumnya menggunakan rentang panjang gelombang antara 200 hingga 800 nanometer, di mana UV berada pada rentang 200 hingga 400 nanometer dan cahaya tampak pada rentang 400 hingga 800 nanometer. Adapun hukum Lambert-Beer, di mana prinsip kuantitatif ini absorpsi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan. Tujuannya mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh sampel untuk menentukan konsentrasi. Adapun senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, yaitu senyawa yang mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet 200 hingga 400 nanometer atau cahaya tampak 400 hingga 800 nanometer. Contoh senyawanya itu ada benzina, fenol, nitrobenzina, paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain. Karena senyawa tersebut memiliki gugus kromofor dan gugus ausokrom, di mana gugus kromofor ini yaitu gugus yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi seperti pada contoh, dan gugus ausokrom ini gugus yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya ada gugus hidroksil OH, gugus amina NH2, gugus aldehid CHO. Selanjutnya ada tingkat energi elektron. Yang pertama ada orbital sigma. Orbital sigma ini adalah jenis ikatan kovalen pertama ditemukan di antara dua atom yang terbentuk melalui tumpang tindih langsung. Mereka hanya membentuk ikatan tunggal, tetapi juga ditemukan pada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Yang kedua ada orbital pi, di mana ikatan kovalen kedua dan ketiga yang ditemukan antara dua atom yang terbentuk oleh tumpang tindih orbital p. Ikatan ini hanya ditemukan pada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Yang ketiga ada orbital non-ikatan. Jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Contohnya seperti pada gambar yang dicantumkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Yang kedua ada pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar, biasanya disebut batokromik atau pergeseran merah. Terus, pada transisi non-ikatan ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, biasanya disebut dengan hypsokromik atau pergeseran biru. Contohnya ada transisi non-ikatan ke pi bintang aseton. Pada pelarut N-heksan, lambda maksimalnya itu 279 nanometer, pada etanol lambda maksimalnya 272 nanometer, dan pada air lambda maksimalnya 264,5 nanometer. Yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi non-ikatan ke pi bintang, yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya ada OH, ONA2, dan OCH3. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran merah sama dengan pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik.
Yang terakhir ada larutan elektronik, lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat interaksi antar orbital. Bila antar aksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah atau hypsochromic. Instrumen spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada bagian sumber cahaya atau source. Fungsinya ini menghasilkan sinar dengan panjang gelombang yang sesuai untuk daerah ultraviolet atau UV dan visible atau cahaya tampak. Jenis sumbernya itu ada lampu deuterium atau D2 digunakan untuk daerah UV 190 hingga 400 nanometer. Lalu ada lampu tungsten atau W digunakan untuk daerah visible 400 hingga 800 nanometer. Kemudian ada bagian monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memilih satu panjang gelombang spesifik atau cahaya monokromatik dari cahaya polikromatik yang dipancarkan sumber. Kemudian ada bagian celah masuk atau exchange slit. Fungsinya membatasi dan memfokuskan berkas cahaya yang masuk dari sumber ke alat pendispersi. Lalu ada bagian dispersion device. Itu biasanya berupa prisma atau kisi, difraksi atau grating, berfungsi memisahkan cahaya polikromatik atau banyaknya panjang gelombang menjadi komponen-komponen panjang gelombang penyusunnya atau spektrum. Lalu ada bagian exit slit, memilih dan melewatkan satu panjang gelombang tunggal monokromatik yang diinginkan menuju sampel. Lalu ada detektor, bertugas mengukur intensitas cahaya yang telah melewati sampel. Detektor akan mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang besarnya proporsional terhadap intensitas cahaya. Hasilnya mengolah sinyal listrik dan detektor akan menampilkan hasil pengukuran, biasanya dalam bentuk nilai absorbansi atau transmisi. Kemudian ada sampel atau kupet, berupa wadah kupet yang transparan terhadap cahaya UV dan visible, misalnya kurva untuk UV, kaca, plastik untuk visible. Fungsinya adalah tempat terjadi interaksi antara cahaya monokromatik dengan molekul sampel atau proses absorpsi. Kemudian ada piranti pembaca atau readout, menerima dan memproses sinyal listrik dari detektor, kemudian menampilkannya dalam bentuk absorbansi atau transmitasi. Prinsip dasar analisis kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan, di mana A sama dengan epsilon dikali B dikali C. A ini merupakan absorbansi, epsilon ini merupakan absorptivitas molar, B ini tebal kupet, dan C merupakan konsentrasi. Dengan mengukur nilai absorbansi larutan sampel pada maksimum tertentu dan membandingkannya dengan kurva standar atau grafik antara absorbansi dengan konsentrasi larutan standar, konsentrasi analit dalam sampel dapat ditentukan. Prinsip dasar analisis kualitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada confirmation identification, di mana analisis kualitatif didasarkan pada fakta bahwa setiap senyawa memiliki spektrum UV visible yang khas pada kondisi pelarut dan pH tertentu. Senyawa dapat diidentifikasi dengan membandingkan panjang gelombang serapan maksimum atau lambda maksimal yang dihasilkan oleh sampel dengan maksimal standar atau referensi. Posisi lambda maksimal sangat dipengaruhi oleh struktur kromofor dan tingkat konjugasi dalam molekul. Yang kedua, ada blank identification, didasarkan pengukuran dengan membuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor dan auxokrom. Membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur. Contohnya, ada prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, yang pertama, kelebihan sensitivitasnya tinggi, yang kedua, selektivitas yang cukup, yang ketiga, kecepatan analisis tinggi, yang keempat, kemudahan pengerjaan, yang kelima, aplikasi yang luas, ada kualitatif dan kuantitatif, yang keenam, peralatan relatif mudah dioperasikan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama hanya untuk senyawa yang menyerap sinar UV atau tampak, yang kedua peka terhadap kondisi pengukuran yaitu pH, pelarut, suhu, dan kejernihan larutan. Yang ketiga, kemungkinan gangguan dari zat lain yang juga menyerap pada panjang gelombang yang sama. Yang keempat, kalibrasi diperlukan secara teliti.